Assalamualaikum. Eh, Jumpa lagi dengan Bu Ella, masih di pokok bahasan tentang limit fungsi aljabar. Kita teruskan materi yang kemarin ya. Kalau yang kemarin kita belajar tentang faktorisasi aljabar, nah sekarang Ibu akan lebih membahas tentang limit fungsi aljabar itu sendiri seperti apa. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Ya, limit fungsi aljabar. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang faktorisasi aljabar. Nah, sebetulnya buat apa gitu ya. Nah, kita cek aja ya. Tapi sebelumnya, yang namanya limit itu apa? Limit itu sendiri adalah batas. Ya, kalau kalian kenal ini batas. Mungkin kalian kenalnya yang namanya limit itu di kartu kredit, terus kartu debit dan lain-lain gitu ya. Tapi di sini lebih ke batas nilai. Ya, contoh misalnya seperti ini. Contoh. Contoh misalnya Bu Ella punya 1 limit X mendekati 5 memiliki nilai untuk fungsi 3x min 5. Sebetulnya ini mudah, tinggal kita substitusikan. Maksudnya tinggal kita ganti nilai X dengan 5. Jadi 3 dikali 5 dikurangi 5. Jadi 3 kali 5, 15 dikurangi 5. Maka hasilnya 10. Contoh berikutnya. Misal limit untuk X mendekati 0 dari 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5 per x min 1. Nah, ini pun sama, kita substitusikan. Kita cek hasilnya apakah 0 per 0 atau tidak ya. Nah, kita masukkan atau substitusikan nilai x ini. Jadi 3 dikali 0 pangkat 3 ditambah 2 dikali 0 pangkat 2 dikurangi 5 per 0 dikurangi 1. Nah, hasilnya 3 dikali 0 pangkat 3, 0 tambah 2 kali 0 dikurangi 5. 0 dikurangi 1 min 1. Maka hasilnya ini 0, yang ini 0 min 5 per min 1. Maka hasilnya min 5 dibagi min 1. Hasilnya positif 5. Nah, berikutnya yang ketiga. Misal Bu Ella punya limit untuk X mendekati 1 dari persamaan X kuadrat min 1 per X min 1. Coba kita selesaikan dengan cara substitusi. Hasilnya seperti apa? Nah, kita masukkan 1 kuadrat dikurangi 1 per 1 dikurangi 1. 1 dikuadratkan 1, kurangi 1. 1 dikurangi 1, 0. Maka hasilnya adalah 0 per 0, di mana 0 per 0 ini adalah tak tentu. Dalam matematika gak boleh hasil seperti ini ya. Ini nilainya tak tentu. Oleh karena itu, persamaan yang pertama kita faktorkan dulu menjadi seperti ini. Limit X kuadrat min 1 per X min 1 untuk X mendekati 1. Maka nah, ini kan namanya selisih 2 kuadrat. Kita bisa ganti menjadi, kita buat 2 kurungan. Jadi ada X, ada X. Ada yang plus, ada yang min. 1 itu kan 1 kuadrat. Maka di sini 1, 1. Per, yang bawah kita tulis lagi, X min 1. Ada yang sama ya atas bawah ya. Nah, yang atas dan bawah kita coret. Coret, coret. Ini bagi ini 1. Jadi hasilnya limit X mendekati 1 untuk X ditambah 1. Tinggal kita substitusi. Maka hasilnya adalah 1 tambah 1, 2. Nah, sampai sini bisa dipahami? Baiklah, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke teorema limit. Teorema limit.
pada saat nanti kalian mengerjakan limit, sebetulnya tidak usah terpaku pada teorema limit ini. Tinggal kalian substitusi aja. Kalau gak bisa disubstitusi, tinggal difaktorkan. Untuk teorema limit ini hanya untuk ketentuan dasarnya saja ya. Kita cek untuk teorema ke-1. Untuk teorema 1 di sini bunyinya limit K untuk X mendekati C, maka nilainya adalah K. Apa itu K? K di sini adalah konstanta. Konstanta itu kan sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya, yaitu suku aljabar yang tidak memiliki variabel ya. Contohnya seperti ini. Contoh misalnya limit 3 untuk X mendekati 5, maka nilainya adalah, nah di sini punya X gak? Tidak ada X yang bisa diganti, maka nilainya tetap 3. Atau misalnya limit 7 untuk X mendekati 0. Adakah nilai X yang bisa diganti? Tidak ada, maka nilainya tetap 7. Nah, ini teorema ke-1. Sekarang kita lanjut ke teorema ke-2. Untuk teorema kedua, limit X untuk X mendekati C, maka hasilnya adalah C ya. Nah, ini contoh misalnya limit X untuk X mendekati 2. Nah, di sini ada nilai X yang bisa diganti, maka hasilnya pasti 2 ya. Atau misalnya limit berapa ya? Ya, limit misalnya nah itu nanti nyambung ke teorema ketiga ya. Limit X kuadrat misalnya. Di sini berarti untuk X misalnya mendekati 3, maka hasilnya 3 kuadrat, hasilnya 9. Ya, kita lanjutkan ke teorema ketiga. Untuk teorema ketiga, misalnya di sini limit K Fx untuk X mendekati C ini akan sama dengan K dikali limit Fx untuk X mendekati C. Nah, contohnya misalnya limit 4x untuk X mendekati 2. Ini sama saja dengan 4 dikali limit X untuk X mendekati 2. Jadi hasilnya X ya kita ganti dengan 2. 4 kali 2, 8. Ya. Atau yang lebih mudah memang langsung disubstitusi. Maksudnya seperti ini ya. Limit X untuk X mendekati 2, 4x 4 dikali 2 hasilnya 8 ya. Makanya jangan terpaku sama teorema. Sebetulnya awal mula perhitungan limit itu dari teorema ini. Selebihnya silahkan selesaikan dengan cara sendiri ya. Itu teorema ketiga. Sekarang kita masuk ke teorema keempat. Teorema keempat dan teorema kelima ini hampir mirip. Kalau keempat itu lebih ke penjumlahan, kalau teorema 5 berarti pengurangannya. Limit untuk fx ditambah gx untuk x mendekati c ini sama saja dengan limit fx untuk x mendekati c ditambah limit gx untuk x mendekati c. Nah, contoh misal limit 2x plus 3 untuk x mendekati min 2. Maka ini sama saja dengan limit 2x untuk x mendekati min 2 ditambah limit 3 untuk x mendekati min 2. Limit 2x ya tinggal disubstitusi nilai x-nya dengan berapa? Dengan min 2. Jadi limit Jadi 2 dikali min 2 ditambah, nah yang 3 tidak punya variabel. Jadi kita tulis lagi 3.
2 kali min 2 min 4 ditambah 3, maka hasilnya adalah min 1. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini baru sampai teorema keempat. Kita lanjutkan lagi untuk teorema kelima ya. Teorema kelima di sini bunyinya limit f(x) dikurangi gx, fungsi gx ya, untuk x mendekati c. Sama saja sebetulnya dengan yang penjumlahan ya. Limit f(x) untuk x mendekati c dikurangi limit fungsi gx untuk x mendekati c. Contoh ya. Contoh misalnya tentukan limit untuk fungsi 3x min 4 x mendekati 5 ya. Nah, ini bentuk pengurangan, bisa kita uraikan menjadi limit 3x untuk x mendekati 5 dikurangi limit 4 untuk x mendekati 5. Yang 3x tinggal kita substitusi x-nya dengan 5. Jadi 3 dikali 5 ya. Dikurangi karena 4 gak punya variabel, kita tulis ulang. 4. 3 kali 5 15 dikurangi 4, maka hasilnya adalah 11. Nah, ini adalah teorema kelima. Oke, kita lanjutkan lagi ke teorema yang ke-6 ya. Teorema 6 ini di sini bunyinya, nah ini lebih ke perkalian. Limit dari f(x) dikali fungsi gx untuk x mendekati c. Ini sama saja dengan limit fungsi x untuk x mendekati c dikali limit fungsi gx untuk x mendekati c. Contoh misal limit untuk x mendekati 3 dari x kuadrat. Ini sama saja sebetulnya dengan limit x dikali x untuk x mendekati 3, atau limit x untuk x mendekati 3 dikali limit x untuk x mendekati 3. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, ini teorema ke-6. Sekarang kita lanjut ke teorema yang ke-7. Untuk teorema yang ke-7, limit f(x) per fungsi gx di mana x mendekati c. Maka ini sama saja dengan limit f(x) untuk x mendekati c dibagi limit gx, fungsi gx untuk x mendekati c. Contoh misalnya limit untuk x mendekati 4 akar dari x kuadrat tambah 9 per 2x. Ini sama saja dengan limit akar dari x kuadrat plus 9 untuk x mendekati 4 per limit 2x untuk x mendekati 4. Langsung substitusi saja, berarti akar 4 kuadrat tambah 9 per 2 dikali 4. Akar 4 dikuadratkan 16 tambah 9 per 8. Atau 25, akar 25 per 8, jadi hasilnya adalah 5 per 8. Ya, ini teorema yang ke-6. Sekarang kita lanjut ke teorema yang ke-8. Untuk teorema ke-8 ini lebih ke perpangkatan. Limit f(x) dipangkatkan n untuk x mendekati c. Ini sama saja dengan limit fungsi x pangkat n untuk x mendekati c. Ini akan sama dengan limit f(x) pangkat n untuk x mendekati c. Ya. Contoh
limit misalnya untuk X mendekati 3 dari 4X pangkat 2. Nah, ini sama saja dengan kalau kita gabung dengan dari teorema-teorema sebelumnya, ini bisa kita tulis 4 dikali limit X kuadrat untuk X mendekati 3. Maka hasilnya adalah boleh kita tulis seperti ini, 4 dikali dalam kurung limit X pangkat 2 untuk X mendekati 3. X-nya langsung kita ganti dengan 3, maka 4 dikali 3 dikuadratkan. Hasilnya adalah 4 dikali 9, 36. Ya. Nah, seperti itu. Ini untuk teorema 8 dan terakhir untuk teorema 9. Untuk teorema 9 ini bentuk akar limit X mendekati C untuk akar pangkat N dari Fx. Ini sama saja dengan akar pangkat N dari limit Fx. Ya, untuk X mendekati C. Contoh. Misalnya untuk limit akar dari X kuadrat ditambah 9 untuk X mendekati 4. Ini boleh kita tulis akar dari limit X mendekati 4 dari X kuadrat ditambah 9. Kita langsung substitusi saja, jadi 4 kuadrat ditambah 9. Hasilnya adalah 16 ditambah 9, jadi akar 25, maka hasilnya adalah 5. Nah, inilah teorema limit. Sebetulnya teorema di sini ini hanya sebatas dari aturan saja. Dalam pengerjaannya lebih baik kita bisa langsung substitusi atau bisa langsung difaktorkan. Akan Ibu jelaskan setelah ini. Terima kasih.